Tak lupa salam dan salawat juga kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas petunjuk dan pengajaran beliau sehingga kita bisa sampai di titik ini, belajar untuk bagaimana caranya kita menduplikasi apa yang beliau sampaikan ke umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami datang di sini dari Dinas Sosial ingin menyampaikan, ingin memberikan bantuan ala kadarnya dari pemerintah. Nah, bantuan ini ada di depan Bapak Ibu. Bantuan ini adalah seperti yang saya bilang tadi, bantuan permakanan korban bencana non alam kegiatan jaring pengaman sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah, kebijakan Ketua Satgas Covid, yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, di mana beliau masih memperhatikan masyarakatnya, karena kan kita ketahui bersama bahwa di Selayar ini kita masih terdampak Covid. Jadi memberikan bantuan ala kadarnya, mencoba memberikan kebijakan dari anggaran pemerintah, meski nilainya tidak seberapa, tapi paling tidak bisa memenuhi sedikit kebutuhan Bapak Ibu di rumah. Jadi jangan Anda jangan murah pokoknya jalan syariah. Ini bantuan seperti dengan tahun lalu. Tahun lalu juga kami memberikan bantuan ini dengan jumlah yang sama, namun bedanya tahun lalu penerima di desa menjadi rata-rata sebilangan. Ya, maksudnya. Dan tahun ini karena anggaran sangat dibatasi, namun Pak Bupati tetap memperhatikan masyarakatnya, jadi mungkin setengah dari 100, jadi sekarang 50 KPM per desa dirata-ratakan. Dan bantuan ini Bapak Ibu ini diberikan kepada masyarakat di luar dari penerima PKH. Jadi yang terima PKH, yang terima BPNT, terima BST, BLT dana desa, jelas tidak menerima ini. Ada juga kemarin mungkin sampai ke Bu Sekdes, Pak Desa, bantuan permakanan barangkali Bapak Ibu. Nah, ini kenapa ada begitu banyak bantuan? Karena perhatikan ke pemerintahan bahwa masyarakatku loh hijau atau gelmupah susah ekonomi hantu karena perekonomian kita karena dampak Covid itu menurun. Jadilah sehari bantuan menasi kura-kura aja. Artinya bantuan ini semoga kuliah bermanfaat di TAV. Kuliah dipergunakan sebaik-baiknya. Kuliah palu-palu apa di sapo. Jadi jangan dilihat dari nilainya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dihargai apa yang diberikan ke pemerintah kepada kita. Hal kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di samping BAST yang Bapak Ibu tanda tangani juga ada yang mau ditandatangani, yaitu bersedia untuk divaksin. Jangan kaget, ini ibu kaget. Tunggu, saya belum jelaskan. Jadi begini Bapak Ibu, banyak berita yang beredar di masyarakat bahwa vaksin itu dia salah pakai garing dia salah taruh yang menurut itu jelas-jelas salah. Jadi ini bantuan, ini vaksin Bapak Ibu bukan untuk mencelakakan Bapak Ibu, bukan. Tapi vaksin ini untuk menambah imunitas tubuh kita supaya terhindar dari virus. Yang ada sekarang di puskesmas itu yang positif, yang memang tidak bisa divaksin. Makanya mereka terjangkit, terkena virus yang sekarang kita tahu namanya corona, COVID-19. Nah itu, jadi jangan kita tidak vaksin. Kalau saya himbau vaksin simpoli ini ampar kita pasti mengasih dikir imunisasi. Jadi Bapak Ibu memang imunisasi kita galak. Nah kalau sudah imunisasi sama ini juga sama dengan imunisasi. Langsung kita gelek untuk lancung gelek, tapi sama dengan anak bayi yang imunisasi diberi imun kepada tubuh kita supaya terhindar dari virus. Jadi sama gitu bayi. Dan kalau Bapak Ibu misalnya ada penyakit, kalau Bapak saja ke dokter, kamu ini jadikan dokter. Ini juga
bersedia divaksin bukan berarti kita sekarang harus suntik dan vaksin, bukan. Jadi untuk ditandatangan ini agar Bapak Ibu diberikan pengertian bagaimana itu vaksin. Karena sekarang memang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk pemberian vaksin selain dinas kesehatan itu juga ada namanya petugas polisi dengan tentara. Karena memang masyarakat biasa kembali biasa lagi cerita lah ini vaksin injo pakonjo padahal gele. Kami mengasih maka Bapak Ibu divaksin sudah 2 kali. Dan penyampaian yang penting terkait vaksin, kalau kita tidak vaksin itu tidak bisa kita mengurus ke depannya. Ini sesuai dengan instruksi Presiden, perintah langsung dari atas. Ada di Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 bahwa kalau kita tidak vaksin, gele kulit lampa-lampa, karena lampa ki pasti layak labu aja yang kartu vaksin ta. Gele kulit limba misalnya dalam mikir Mangkasar, apa sawah atau periki, pasti aku tak pernah injak, jadi kartu vaksin ta. Gele kila palimbang, karena itu adalah penjaga kita, itu imunitas tubuh kita. Kalau kita sudah divaksin berarti kita bisa menghindari virus itu, kecuali kalau ada penyakit tertentu dalam tubuh tak. Jadi dalam paresta jadi oleh dokter Bapak Ibu. Ampa nusirata jika divaksin ki. Tapi ampa geleji ada penyakit bawaan itu tidak akan jadi vaksin juga. Jadi dalam paresta ki dokter tripau ikeluhan ta. Nake gale barang kule karena misalnya kasih pak sepompongku. Atau nake gale kule karena pak posoang. Nake gale kule karena asam urat pasti akan diperiksa ki. Akan ada petunjuk dari dinas kesehatan atau petugas yang terkait yang bertugas untuk memvaksin Bapak Ibu. Jadi jangan kita pernah takut karena itu gele racun lala sareanki, gele obat apa lala sareanki gele nubaji ja. Kami sehat-sehat juga, selalu kami vaksin 3 bulan. Sudah 3 bulan kami selesai vaksin tahap 2. Alhamdulillah sampai hari ini kami sehat dan seterusnya. Jadi jangan mendengar cerita-cerita di luar bahwa tidak vaksin, kalau vaksin garing memang ada efeknya. Tanpa vaksin kira efek. Nah, namanya orang sudah suntik, pasti ada efeknya. Bambang sapung seek atau misalnya oleng Saya fobia jarum suntik. Saya takut sama jarum suntik. Nah, kakaknya yang ini sih bilang liter daripada lah suntik. Tapi itu harus, karena saya tidak mau terjangkit virus. Jadi kan kita pernah takut Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tanda tangan bersedia divaksin bukan berarti kulihat harus divaksin. Ini kalau kita tidak vaksin Bapak Ibu, jadi kita ngurus apa di pemerintahan, nanti akan ada himbauan ke dinas-dinas, ke pemerintah desa bahwa kalau masyarakat tidak vaksin jangan dibiarkan diberikan kebijakan untuk mengurus keperluan-keperluannya. Jadi ini saling terkait, harus selalu berpikir positif. Jadi apa arti sehat, arti gasing itu pelihara protokol kesehatan. Barang virus ini gampang-gampang gele Bapak Ibu. Ini sudah beberapa kali kita lihat di televisi bahwa banyak korbannya. Jadi hati-hati kita tetap pakai protokol 3M, itu mencuci tangan, memakai masker, dan membawa hand sanitizer atau pembersih, atau misalnya memakai 3 hand sanitizer daripada pemaiki namanya bersentuhan dengan karang tak tahu dan bisa 5 karena kita tidak tahu virus itu ada di mana dan sampai tiba di tubuh tanah tidak dikasih. Dan ini paling gampang terjangkit kalau orang ada penyakitnya, misalnya asma, jantung, asam urat pasti. Jadi diperhatikan di kesehatan ini himbauan dari pemerintah kita. Jadi tidak ajari baga-baga, tapi lah ajari supaya dipelihara kesehatan tak. Jadi banyak ku dengar begitu. Contoh di kau Allah di masyarakat kalau kebarangkan dokter langiran mengita suntik, tidak kosong kantor desa. Karena dia kira kami petugas yang ketika diberikan bantuan harus disuntik.
Padahal kampe ini ngasih saja nih orang tanda tangan saja. Apa gila jadi kikul dari suntik gila jadi tetap jadi lasaran desa bantuan tak karena ada pernyataan dari dinas kesehatan atau pemeriksa terkait bahwa bapak ibu tidak bisa divaksin. Jadi anak malah. Sekali lagi saya menghimbau bapak ibu agar jangan takut untuk divaksin. Karena minta orang dia mungkin kulit ngurus apa-apa, nari arenta terima bantuan, dia ada mungkin sare. Karena memang itu ada dalam aturan bahwa kita tidak akan bisa menerima bantuan kalau tidak ada kartu vaksin. Dia toko biasa lah kok, aku mau sare bantuan, biar satu tujuan rongkaru. Padahal ini adalah perhatian pemerintah kepada kita. Jadi itu kita harus disuntik dan terima ini, tapi supaya kita sama-sama mendapat kebaikan dari kebajikan dalam uang kita. Apa gila jika kuliah suntik gila ibu? Ada pernyataan nanti dari dinas kepada desa dan itu yang akan jadi dasar kalau memang kita tidak bisa divaksin. Jadi tetap diterima bantuan tak, tetap kita datang di kantor desa. Anda kira vaksin, apa kuliah jaki? Karena setiap pengurusan nanti di pemerintahan pastilah aku tak mengindo kartu vaksin tak, atau akan dihimbau untuk vaksin. Dan sekali lagi semoga bantuan ini yang diberikan oleh pemerintah bisa diterima dengan baik, bisa dimanfaatkan dengan baik meski nilainya tidak seberapa, paling tidak boleh bermanfaat dipakai isurang anak-anak kita, keluarga untuk ngandang. Jadi Anda beberapa komija, paling tidak kita bersyukur karena kita masih diberikan bantuan, kita masih diperhatikan, dan ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah kita. Jadi mungkin Bapak Ibu Bu Sekdes, saya mohon izin di sini seperti tahun lalu untuk pemberian bantuan karena gini kulit talak bang, ampala tamangi kisah-kisah, kami percaya bahwa pihak desa tahu aturan, tahu bagaimana bantuan ini bisa diserahkan ke masyarakat, dan saya tahu bahwa kami percaya kepada pihak pemerintah desa bahwa bantuan ini di luar dari penerima yang kami sebutkan tadi dan memang layak menerima bantuan tersebut. Artinya layak, jadi pagah yang tamak ini arena, jadi tori otonatal dan tamak ini arena, begitu. Jadi kalau ada yang seperti itu dilaporkan ke pemerintah tak? Murahnya mana tarima na talotona, murahnya mana tarima PKH, dilaporkan ke secepatnya. Contoh tadi Bu Sekdes sudah melihat nama-namanya dan diperiksa satu-satu. Ketika ada yang menerima PKH ganti, karena mereka tarima tonja, justru mereka bersyukur. Jadi mungkin Bapak Ibu paling tidak ini bisa sedikit meringankan beban Bapak Ibu di rumah. Mudah-mudahan diterima dengan baik. Dan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu, bisa dicerna baik-baik dan tidak ada lagi ketakutan tentang vaksin. Jadi, ya mungkin Bapak Ibu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.